profit bersih di atas 10 juta dari satu outlet. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 7 model atau 7 profil dari pengusaha laundry berdasarkan penggunaan pilihan outlet dan mesin-mesinnya. Nah, saya ingin sampaikan ini kepada Anda, mengapa ini penting? Ini penting kalau Anda baru mau mulai, Anda tahu Anda itu bergerak ke arah mana, gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda sudah menjadi pengusaha laundry, Anda juga mesti tahu Anda itu akan jadi pengusaha macam apa. Ya, nah sebagian orang mulai usaha laundry ini terdesak karena apa? Jadi nggak punya konsep, nggak punya tujuan, sehingga susah untuk berhasil seperti yang saya katakan itu, susah untuk mendapatkan profit bersih di atas 10 juta dari satu outlet. Karena sejak awal tidak jelas. Itu ibarat bangun rumah, gambarnya nggak ada. Orang yang bisa bangun sesuatu tanpa gambar arsitek atau apa, yang dia bangun itu gubuk derita. Kalau bangun bangunan yang kuat, yang megah, nggak bisa tanpa konsep, ya. Jadi 7 nih ya. Jadi yang pertama adalah Anda bisa jadi pengusaha laundry tanpa outlet. Artinya Anda mainnya di mana? Pastilah Anda mainnya digital kan? Saya punya satu teman di wilayah Jakarta Utara. Dia yang melakukan itu, gesit sekali, orangnya masih muda, gitu ya. Saya cuma sering bilang, oke, gue pengen lihat lu nanti bakal jadi pengusaha kayak apa nih kalau begini terus. Temennya banyak, ya, tetapi pekerjaannya gonta-ganti. Jadi saya bilang, ikut saya deh kalau mau belajar gitu. Tapi belum jodoh sampai hari ini ya. Saya tunggu aja, saya lihat, saya sabar aja ngeliat orang muda masih banyak umurnya kan. Biarin aja salah-salah dulu gitu. Nah, tapi model begitu bisa nggak? Bisa. Jadi Anda belum punya outlet, Anda bisa mulai gitu ya. Jadi tanpa outlet dapat, Anda harus jemput pastikan, jemput terus, kemudian Anda proses entah di rumah atau di rumah teman atau dimanapun. Satu. Kedua, pengusaha dengan mesin rumahan ya. Jadi saya punya teman nih satu ya di Jakarta Barat. Dia di kompleks itu nggak pasang palang, nggak pasang apa-apa, di rumah aja emang. Tapi dia jemput, gitu kan. Jadi ordernya tuh hampir semuanya jemputan, gitu ya. Nah, jadi mesinnya mesin rumahan lah ya, bisa beli mesin dengan harga yang sangat murah, gitu kan. Asal mau dengan model seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha mesin rumahan yang di-upgrade, ya. Kok jadi bisa di-upgrade? Cirinya apa? Cirinya adalah dia tadinya mesin rumahan kan itu kan umumnya tidak punya sistem koin. Di-upgrade, dipasanglah koinnya. Ditumpuklah washer, mesin cuci dan mesin pengeringnya, kemudian dipasang koin sehingga lebih rapi, lebih enak dilihat. Tapi mesinnya basically itu adalah mesin rumahan. Itu juga cukup efisien. Saya anggap aja itu investasinya level 3 lah kalau diurutkan tadi ya. Kemudian yang keempat adalah pengusaha mesin kombinasi. Pengusaha laundry mesin kombinasi ini menggunakan mesin cuci rumahan dan dryernya semi komersial, gitu ya. Dryernya mesti komersial. Nah, kalau dryernya komersial, biasanya dia pengeringannya prosesnya akan lebih cepat, gitu kan? Daripada harus dijemur apa segala macam. Mesinnya dryer komersial. Nah, ini level 4. Ini yang banyak saya anjurkan kalau klien-klien saya mulainya itu dari pengusaha laundry model ini ya. Nah, kemudian yang kelima adalah pengusaha mesin komersial produksi negara Asia ya. Saya sementara menghindari menyebut merek dalam kasus ini ya. Jadi negara Asia lah gitu ya. Tapi mesinnya mesin komersial. Nah, biasanya itu sudah dengan sistem koin memang gitu ya. Kemudian yang keenam adalah pengusaha mesin koin umumnya yang produksi Amerika. Nah, ini brandnya ada beberapa, semuanya dari Amerika ya. Ada yang prosesnya itu bisa cepat bahkan sampai kurang dari 25 menit ya. Tentu harganya jadi mahal, mesinnya sejak awal lebih mahal.
Ada yang paling mahal itu yang saya lihat itu bahkan di Yogyakarta ya, ada 4 outlet di sana, semuanya mesinnya impor karena di sini Anda nggak bisa dapat mesin jenis itu ya. Tapi itu yang Amerika. Nah, yang lebih tinggi lagi investasinya adalah pengusaha dengan mesin sepenuhnya komersial dan dari Eropa ya. Nah, ini terutama Jerman ya. Nah, ini memang teknologinya bagus, tapi untuk usaha laundry dengan tujuan mencapai profit seperti yang saya katakan di atas 10 juta, memang ini investasinya cukup besar ya. Karena itu biasanya ini tidak saya rekomendasikan kecuali orang yang sudah pengalaman, tahu betul dan fanatik terhadap jenis-jenis brand tertentu. Nah, itu gambarannya. Nah, Anda mesti melihat Anda mau jadi pengusaha dengan mesin seperti apa, itu menentukan kecepatan Anda untuk meraih hasil-hasil yang seperti saya katakan tadi, 10 juta minimal sebulan dari satu outlet. Anda harus mengukur kemampuan Anda. Nah, saya sendiri memang sering kali merekomendasikan mulai dari yang sistem kombinasi. Itu cukup efisien, sehingga kalau Anda sudah menikmati keunggulannya, nanti secara perlahan Anda belajar dan sebagainya meningkat, maka Anda bisa naik lagi menjadi pengusaha dengan peralatan yang lebih canggih lah gitu ya. Jadi itu saya sampaikan kali ini, saya harap Anda memiliki gambaran mengenai Anda bergerak ke arah mana. Anda jadi pengusaha dengan peralatan perlengkapan mesin seperti apa. Sukses besar buat Anda.